Anggota Dewan Provinsi Banten kembali mengunjungi masyarakat dalam rangka kegiatan reses masa persidangan kedua, tahun sidang 2021-2022. Rahmat bin Abdul Ghani, anggota Dewan Provinsi Banten dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kegiatan reses di Perumahan Geria Islam, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Selasa 2 Maret 2021. Dirinya menyampaikan walau masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kegiatan reses kali ini menggunakan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak pada acara reses kali ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Turut hadir dalam reses tersebut Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tangerang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Rahmat bin Abdul Ghani menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Rahmat bin Abdul Ghani dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten di hadapan warga. Selanjutnya pihaknya menjelaskan tentang kegiatan reses yang dilakukan di Kecamatan Kresek adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Peraturan daerah tentang pondok pesantren yang sedang dibentuk bersama anggota DPRD Provinsi Banten lainnya pun tidak luput dibahas pada agenda reses kali ini. Dirinya juga menyampaikan pihaknya terus berupaya mengawal aspirasi yang didapatkan pada saat reses di daerah pemilihannya. Aspirasi pondok pesantren ini sebelumnya sudah lama ya, sudah sangat lama. Kita memang dihadapkan oleh permasalahan yang dimana aspirasi masyarakat pesantren ini banyak sekali datang ke saya sebagai anggota DPR tentunya. Maka alhamdulillah hari ini di 2021 sudah masuk prolegda pembahasan pondok pesantren. Artinya kami cukup berbangga usulan kami dari fraksi PKB didengarkan oleh pemerintah, oleh kawan-kawan fraksi lain di DPRD Provinsi Banten, dan tentu ini sebuah berkah bagi PKB karena marwah PKB memang di situ. Dan kemudian sekarang pun juga di beberapa daerah itu sudah ditetapkan perda pondok pesantren seperti di Jawa Barat. Ketua fraksi PKB Jawa Barat itu intinya mengobarkan itu, dan alhamdulillah Jawa Barat sudah. Nah, giliran Banten hari ini kita mudah-mudahan di 2021 ini terbentuk perda pondok pesantren, dan kemudian nanti paket turunannya pergubnya turun, kemudian pelaksananya langsung berharap pondok pesantren dapat anggaran tetap dari Provinsi Banten, dari pemerintah Provinsi Banten, anggaran tetap seperti sekolah-sekolah lainnya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, dan lain-lain. Tentu terkait dengan pondok pesantren ini, kami terus akan mempush agar ini secepatnya terbentuk perda pondok pesantren. Dan kebetulan kita ada program sosialisasi perda. Sosialisasi perda itu memang kita menyampaikan perda yang akan kita bentuk, dan kemudian ini akan terus kita sebarkan, kita siarkan ke seluruh pondok pesantren. Saya kira itu ke masyarakat. Kemudian terkait dengan usulan banjir, mohon kepada Pemprov Banten untuk menganggarkan, karena wilayah kami ini adalah wilayah paling rawan. Jadi air baik yang dari mana-mana itu pasti larinya ke ujung sini, karena ini kan ujungnya laut. Jadi ibarat kalau itu aliran terakhir, maka itu efek kalau misalkan hujan besar, banjir bandang, ataupun kiriman air dari wilayah yang tinggi itu akan datangnya ke kampung kami. Tadi ada usulan dari wilayah
kampung di daerah Desa Kedung, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dari Pak Ustadz Amsir. Nanti secara resminya akan kami sampaikan ke pemerintah Provinsi Banten lewat fraksi kami di PKB, dan kemudian akan kita sampaikan agar di pembahasan anggaran 2021 ataupun APBD 2022 mudah-mudahan bisa terrealisasi. Permintaannya adalah memperbaiki saluran, memperbaiki pintu-pintu kayak pintu kali ya, kalau kali kecil sebenarnya, tapi itu efeknya besar buat masyarakat. Saya kira itu terkait pembangunan usulan pembangunan saluran air ya. Pada kesempatan itu, Rahmat bin Abdul Ghani menerima aspirasi dari beberapa warga, antara lain tentang infrastruktur dan bantuan kepada pondok pesantren. Amsir, warga Kampung Bedung, Desa Kedung, menyampaikan persoalan tentang kendala banjir yang melanda di daerahnya. Selanjutnya, dirinya menyampaikan beberapa harapan dan aspirasi di kegiatan reses kali ini. Ya, saya termasuk pengurus pondok pesantren. Ya, memang selama ini pondok pesantren ya istilahnya sangat mengharapkan perhatian, sangat mengharapkan bantuan lah gitu ya. Karena perlu ya adanya keseimbangan gitu, seperti BOP ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi mohon kepada pihak pemerintah, baik daerah maupun provinsi ataupun pusat, bisa memperhatikan guru-guru ngaji lah, atau guru-guru pondok pesantren, para kiai dan ustadznya. Ya, mohon diperhatikan. Dan juga terkait masalah mengenai di wilayah kami itu, khususnya Desa Kedung, Kecamatan Gunung Kaler, ya Kampung Bedung, di wilayah RT 15, 16, 17, dan 14 satu RW, ya setiap tahun hampir terkena banjir gitu ya. Terkena banjir setiap tahun, hampir terkena giliran banjir, apalagi kayak kemarin kan banjir sangat besar sekali. Itu gendalanya adalah dari pintu Sungai Cisadane yang keseluruhan di wilayah situ, di wilayah Sungai Cisadane itu pintu-pintu yang dulu terbangun oleh Korea pada waktu tahun 80-an, itu pintunya sekarang sudah pada tidak ada karena ada yang ngambil. Ya, pintu-pintu bangunan Korea ada yang ngambil. Ya, kelepnya itu. Ya, jadi sampai sekarang gendala-gendala banjir dari deretan saluran Cisadane itu adalah dari pintu, karena sungai apabila tinggi ataupun sungainya datang itu ya, jadi langsung masuk ke desa, ke kampung-kampung yang di wilayah ada pintu-pintunya itu, karena pintunya ya nggak ada tutupnya gitu. Jadi mohon kepada pihak pemerintah, baik daerah maupun pusat ya, ataupun provinsi, supaya bisa merenovasi atau membangun pintu-pintu itu.